Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Adapun materi yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Namun sebelum masuk pada materi tentang alkana, alkena, dan alkuna, di sini saya mau berikan terlebih dahulu mengenai pembagian senyawa karbon. Jadi secara garis besarnya senyawa karbon itu dibedakan atas dua, yaitu senyawa alipatik atau rantai terbuka dan senyawa siklik atau rantai tertutup. Dan termasuk senyawa alifatik adalah senyawa hidrokarbon dan senyawa turunan hidrokarbon. Dan yang termasuk senyawa siklik adalah senyawa karbosiklik, heterosiklik, dan polisiklik. Nah, di dalam senyawa karbon ini ada senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Inilah yang akan kita bahas. Kemudian senyawa turunan hidrokarbon itu termasuk di dalamnya alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, amida, amin, asam amino, dan haloalkana. Kemudian untuk senyawa karbosiklik, contohnya alisiklik. Dan untuk senyawa aromatik, contohnya adalah bensena dan turunannya. Baiklah, sekarang kita akan masuk pada materi bagian dari senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa alkana. Alkana adalah senyawa hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan karbon-karbonnya merupakan ikatan tunggal. Rumus umum dari senyawa alkana adalah CnH2n tambah 2. Deret homolog atau deret sepancaran alkana itu adalah suatu kelompok senyawa hidrokarbon dengan rumus umum yang sama dan sifatnya mirip. Di sini kita akan lihat deret homolog dari senyawa alkana. Sesuai dengan rumus umum tadi bahwa jika rumus umum CnH2n tambah 2, jadi jika C-nya 1, maka jumlah atom H-nya sama dengan 4. Namanya adalah metana. Jika jumlah atom C-nya 2, maka rumus molekulnya adalah C2H6, namanya etana. C-nya 3, rumus molekulnya C3H8, namanya propana. C-nya 4, rumus molekulnya C4H10, namanya butana. C-nya 5, rumus molekulnya C5H12, namanya pentana. Jumlah atom C-nya 6, rumus molekulnya C6H14, namanya heksana. Jumlah atom C-nya 7, rumus molekulnya C7H16, namanya adalah heptana. Jumlah atom C-nya 8, rumus molekulnya C8H18, namanya oktana. Jumlah atom C-nya 9, rumus molekulnya C9H20, namanya nonana. Jumlah atom C-nya 10, rumus molekulnya C10H22, namanya adalah dekana. Jadi ini deret homolog yang sampai suku ke-10. Ya. Contoh senyawa alkana C4, rumus molekulnya ya, C4H10, namanya adalah butana. Dituliskan dengan struktur, ya ini strukturnya kita lihat. CH3, jadi C di sini mengikat 3 atom H. Di sini mengikat 2 atom H, ini mengikat 2 atom H, dan ini mengikat 3 atom H. Ya.
Kemudian kita sederhanakan penulisan strukturnya seperti ini, CH3, CH2, CH2, CH3. Jadi ini adalah atom karbon primer, sekunder, ini sekunder dan ini primer sesuai materi kita sebelumnya. Selanjutnya kita masuk pada penamaan senyawa alkana. Berdasarkan IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, untuk alkana rantai lurus dinyatakan sebagai alkana normal, maka namanya ditulis sesuai dengan jumlah atom C, kemudian diawali dengan huruf N. Contohnya, ini strukturnya CH3, CH2, 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 CH3. Ya, karena ada 6 jumlah atom C-nya, maka diberi nama N-heksana. Atau N ini adalah pengganti dari normal heksana. Jadi kata N ini dibaca normal heksana. Alkana dengan rantai bercabang penamaannya adalah sebagai berikut. 1. Setiap senyawa dinamai sesuai dengan rantai terpanjang dalam rumus strukturnya. Rantai terpanjang ini dinamakan rantai induk atau rantai utama. Jadi rantai induk, rantai terpanjang atau rantai utama itu adalah yang memuat jumlah atom C terbanyak. Kemudian yang kedua, cabang-cabang yang terikat pada rantai utama dinamakan alkil. Alkil adalah alkana yang kekurangan satu atom H. Ya, misalnya CH3 dinamakan metil, CH3, CH2 disebut etil, dan seterusnya. Posisi gugus alkil ditunjukkan dengan awalan angka. Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai sehingga nomor cabang atau gugus alkil sekecil mungkin. Untuk rantai karbon yang mengandung beberapa gugus alkil yang sama, nama cabang ditulis sekali, tetapi disertai dengan awalan D untuk 2, tri untuk 3, tetra untuk 4, dan seterusnya. Nomor gugus alkil ditulis sesuai dengan penomoran rantai induk. Untuk rantai karbon yang mempunyai gugus alkil berbeda, maka dituliskan sesuai urutan abjad huruf depan nama alkil tersebut. Misal, etil ditulis lebih dulu dari metil. Metil ditulis lebih dulu dari propil. Awalan yang menunjukkan jumlah tidak mempengaruhi urutan penulisan. Nama senyawa alkana bercabang dimulai dari nomor cabang, nama alkil atau nama cabang, nama rantai utama. Itulah urutan pemberian nama senyawa alkana yang bercabang. Contoh. Jadi strukturnya, perhatikan ini strukturnya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menentukan rantai utamanya. Jadi ini disesuai dengan contoh ini. Rantai utamanya adalah ini di dalam kotak yang diberi garis hijau. Ini rantai utamanya. Setelah ditentukan rantai utamanya, langkah berikutnya adalah memberikan nomor. Nah, pemberian nomor dimulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan cabang. Ya, kebetulan pada struktur ini, kalau kita lihat ujung sebelah kiri dengan ujung sebelah kanan jadi sama. Kalau kita mulai penomoran dari kiri, maka cabang didapat pada nomor 2. Kalaupun kita mengambil penomoran mulai dari kanan, maka cabangnya juga akan kita temukan pada nomor 2. Jadi boleh dari kiri, boleh dari kanan untuk struktur ini. Ya, di sini khusus contoh ini kebetulan diberikan nomor mulai dari kiri. Jadi nomornya dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian pada C nomor 2 terdapat cabang. Cabangnya adalah metil. CH3 itu adalah metil. Kemudian pada nomor 4 juga terdapat cabang. Sama, yaitu sama-sama metil.
Ya, setelah itu langsung kita berikan nama. Sesuai dengan aturan tadi, nama alkanah untuk yang bercabang dimulai dari nomor cabang, nama cabang, dan nama rantai utamanya. Ya, karena cabang ada pada nomor 2 dan ada nomor 2 dan 4, maka dituliskan di sini 2,4. Karena ada 2 cabang yang sama, yaitu sama-sama metil, maka diberi awalan di. Maka namanya dimetil. Kemudian rantai utamanya karena ada 5 atom C-nya, maka namanya adalah pentana. Maka nama lengkap dari struktur senyawa alkana ini adalah 2,4 dimetil pentana. Ya, lanjut contoh kedua. Contoh kedua, jadi sama aturannya tadi, langkah pertama kita tentukan rantai utamanya. Nah, di sini rantai utamanya saya berikan warna yang merah ini adalah rantai utama. Kemudian setelah ditentukan rantai utamanya, langkah berikutnya adalah memberikan nomor. Jadi nomornya sesuai dengan aturan kita mulai dari ujung rantai yang paling dekat dengan cabang. Nah, kalau kita mulai dari ujung kiri, maka cabangnya mulai ditemukan pada nomor 2. Kalau kita mulai dari kanan, maka cabang dimulai dari nomor 4. Maka untuk struktur ini wajib nomor penomorannya dimulai dari ujung sebelah kiri. Ya, jadi dari sini tidak boleh dari sebelah kanan. Karena sesuai dengan aturan dimulai dari ujung yang paling dekat dengan cabang. Jadi nomornya adalah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabang terdapat di C nomor 2. Cabangnya di sini adalah metil. Kemudian pada C nomor 4 juga terdapat cabang di mana cabangnya di sini adalah etil. Ya, C2CH3 ini adalah etil. Maka namanya adalah 4 etil 2 metil heksana. Kenapa etil dulu? Yaitu sesuai dengan aturan. Untuk pemberian nama di mana ada 2 gugus alkil yang berbeda, maka pemberian namanya sesuai dengan urutan abjad. Jadi etil dulu baru metil. Tetap nomornya harus diikut sertakan. Berikutnya sumber dan kegunaan alkana. Jadi alkana merupakan komponen utama dari gas alam dan minyak bumi. Kegunaan alkana dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan bakar misalnya LPG, kerosin, bensin, solar. Sebagai pelarut berbagai jenis hidrokarbon seperti petroleumetet dan nafta. Sumber hidrogen misalnya untuk industri amonia dan pupuk. Sebagai pelumas yaitu adalah alkana dengan suhu tinggi. Jadi yang jumlah atom C-nya banyak. Bahan baku senyawa organik lain misalnya untuk sintesis alkohol, asam cuka, dan lain-lain. Bahan baku industri seperti plastik, deterjen, karet sintesis, minyak rambut, obat gosok, dan seterusnya. Dengan halogen dapat membentuk haloalkana, misalnya metil klorida, kloroform, karbon tetraklorida yang bermanfaat sebagai pelarut. Isomer. Jadi isomer dari senyawa alkana. Apa itu isomer? Isomer itu adalah senyawa-senyawa yang berbeda tetapi mempunyai rumus molekul yang sama. Isomerisasi dapat dikelompokkan ke dalam isomer struktur atau rangka dan isomer geometris atau ruang. Contoh isomer pada alkana. Jadi isomer pada alkana mulai ditemukan pada atom C, jumlah atom C-nya sama dengan 4. Nah, di sini diberikan contoh isomer dari alkana yang jumlah atom C-nya 5, yaitu C5H12, mempunyai 3 isomer atau 3 bentuk isomer struktur.
Yang pertama adalah normal pentana. Ya, normal pentana ini alkana dengan rantai lurus. Kemudian yang kedua adalah 2-metil butana. Ini strukturnya. Kemudian yang ketiga, isomer dari C5H12 adalah 2,2 dimetil propana. Ini strukturnya. Jadi, karena strukturnya berbeda, maka namanya berbeda. Namanya berbeda, maka sifat-sifatnya juga pasti berbeda. Ya, jadi rumus molekulnya sama, strukturnya berbeda. Itulah isomer. Lanjut. Senyawa alkena. Alkena adalah senyawa hidrokarbon alipatik tak jenuh dengan satu ikatan rangkap 2. Alkena dengan lebih dari satu ikatan rangkap disebut alkadiena, alkatriena, dan seterusnya. Rumus umum senyawa alkena adalah CnH2n. Ya, ini contohnya etena. Contohnya ini etena, ini 2-butena. Jadi perlu diketahui bahwa alkena, senyawa alkena ini tidak ada yang jumlah atom C-nya 1. Jadi mulai ditemukan pada jumlah atom C sama dengan 2. Ya, rumus molekul dari senyawa alkena tadi sudah ada. Ya, di sini hanya diberikan contoh 5 saja. Rumus molekul C2H4 maka namanya adalah etena, C3H6 namanya propena, C4H8 namanya butena, C5H10 namanya pentena, dan seterusnya sama saja dengan alkana, tapi untuk alkena akhiran ana pada alkana diganti dengan akhiran ena pada alkena. Ya, sekarang kita lanjut pada penamaan senyawa alkena. Nama alkena diturunkan dari nama alkana yang sesuai jumlah atom karbonnya dengan mengganti akhiran ana pada alkana menjadi akhiran ena pada alkena. Rantai induk adalah rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2. Jadi pada rantai induknya itu harus ada ikatan rangkap 2. Penomoran dimulai dari salah satu ujung rantai induk sedemikian rupa sehingga ikatan rangkap mendapat nomor terkecil. Jadi yang lebih diprioritaskan dalam penomoran di sini adalah ikatan rangkap 2-nya. Kemudian posisi ikatan rangkap ditunjukkan dengan awalan angka, yaitu nomor dari atom karbon yang berikatan rangkap yang paling kecil. Penulisan cabang-cabang sama seperti pada alkana. Ya, di sini diberikan contoh. Untuk senyawa alkena dengan rantai lurus. Ya, untuk rantai lurus ya tidak perlu langsung saja pemberian namanya. Untuk pemberian namanya dimulai dengan nomor ikatan rangkap 2. Jadi ini penomorannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena ada 6, maka karena rangkap 2-nya terdapat pada C nomor 2, jadi ini pada C nomor 2 maka namanya adalah 2 heksena. Ya, ini rantai lurus. Kemudian bagaimana dengan yang bercabang? Untuk yang bercabang sama tadi penentuannya langkah pertama yaitu menentukan rantai utamanya. Ya, di sini rantai utamanya ini yang mempunyai ikatan rangkap 2. Ini ya, ini yang saya tunjukkan dengan kursor panah.
Ini rantai utamanya. Langkah berikutnya adalah pemberian nomor. Ya, pemberian nomornya kita mulai dari ujung kiri. Kenapa? Karena tadi aturannya penomoran dimulai dari ujung rantai induk sehingga ikatan rangkap mendapat nomor kecil. Jadi penomorannya dimulai dari ujung kiri. Nah, setelah itu kita beri nomor, jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi cabang ada pada nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Pada cabang nomor 2 dan nomor 5, jadi cabangnya ada pada nomor 2, 3, dan 5. Pada cabang nomor 2 dan 5 sama, itu sama-sama metil. Jadi namanya dimulai dari nomor cabang, kemudian nama cabang, kemudian nomor ikatan rangkap, baru nama rantai utamanya. Ya. Jadi namanya untuk struktur ini adalah 3 etil, 2,5 dimetil, 2 heksena. Jadi ini artinya pada C nomor 3 ada cabang di mana cabangnya adalah etil. 2,5 itu artinya pada C nomor 2, ini nomor 2 tidak ditulis. Jadi ini C nomor 2. Kemudian 5, pada C nomor 5 terdapat metil. Ada cabangnya adalah metil ya. Karena 2 maka diberi awalan di. Kemudian 2 ini adalah menunjukkan nomor ikatan rangkapnya. Jadi ikatan rangkapnya terdapat pada C nomor 2. Heksena. Kenapa heksena? Karena jumlah atom C pada rantai utama ada 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi itulah pemberian nama senyawa alkena. Berikutnya sifat-sifat alkena. Sifat fisik, wujud zatnya alkena dengan rantai panjang C lebih dari 15 berupa zat padat. Titik didih alkena meningkat sebanding dengan peningkatan jumlah atom karbonnya. Titik didih alkena lebih rendah daripada alkana yang sesuku. Alkena tidak larut dalam pelarut polar seperti air dan alkohol. Alkena benda larut dalam senyawa non-polar seperti triklorometana atau kloroform, etoksietena, benzina, dan lain-lain. Sifat kimia alkena, reaktivitas senyawa alkena sangat ditentukan oleh sifat ikatan rangkapnya. Secara umum bersifat relatif stabil. Ikatan antar atom karbonnya lebih kuat dibandingkan dengan ikatan tunggal pada alkana. Reaksi khas pada alkena adalah reaksi adisi dengan hidrogen, halogen, asam halogen, dan sebagainya. Sumber dan kegunaan alkena, sumbernya ya dalam industri alkena dibuat dari alkana melalui pemanasan dengan katalis, yaitu dengan proses perengkahan atau cracking. Alkena khususnya suhu rendah adalah bahan baku industri yang sangat penting, misalnya untuk pembuatan plastik, karet sintetis, dan alkohol. Ini bahan untuk membuat plastik itu adalah alkena. Nanti akan kita bahas pada senyawa polimer. Kita lanjut pada senyawa alkuna. Alkuna adalah hidrokarbon alifatik tidak jenuh dengan satu ikatan karbon dengan karbonnya adalah ikatan rangkap 3. Ya, ini rangkap 3. Jadi antara karbon dengan karbon terdapat ikatan rangkap 3. Kemudian rumus umumnya adalah CnH2n kurang 2. Alkuna yang paling sederhana itu adalah etuna atau asetilena. Ini rumus strukturnya CH3, CH, terdapat ikatan rangkap 3.
Sifat fisika alkuna secara umum mirip dengan alkana dan alkena seperti tidak larut dalam air, alkuna dengan jumlah atom C sedikit berwujud gas, dengan jumlah atom C sedang berwujud cair, dan dengan jumlah C banyak berwujud padat. Berupa gas, tak berwarna dan baunya khas, mudah teroksidasi atau mudah meledak. Alkuna umumnya bereaksi adisi, misalnya dengan hidrogen, asam halida, air, dan sebagainya. Penamaan senyawa alkuna. Nama alkuna diturunkan dari nama alkana, di mana akhiran ana pada alkana diganti dengan akhiran una pada alkuna. Tata nama alkuna bercabang, yaitu pemilihan rantai induk, penomoran, dan cara penulisan sama seperti pada alkena. Ya, ini perhatikan contoh. Jadi cara penamaannya sama. Ini contohnya. Langkah pertama kita tentukan dulu rantai utamanya. Jadi rantai utamanya ini yang lurus. Kemudian langkah kedua adalah memberikan nomor. Ya, untuk pemberian nomor di sini, ya kita ambil nomor dimulai dari kanan. Jadi pemberian nomornya di sini adalah dari kanan. Kenapa? Kalau dari kiri, ikatan rangkap tiganya mulai didapat pada C nomor 3. Dari kanan pun ikatan rangkap tiganya dapat pada nomor 3. Kenapa kita harus ambil dari kanan? Karena kalau kita ambil dari kanan, ini ada alkil. Jadi kita usahakan alkilnya juga mendapat nomor kecil. Jadi setelah prioritas utama adalah ikatan rangkap, ya kalau sama posisinya, maka sekarang kita perhatikan cabangnya. Ya, jadi nomornya di sini kita harus ambil dari kanan. Jadi cabangnya itu ada pada nomor 2, kemudian ikatan rangkap tiganya ada pada nomor 3. Jadi namanya adalah 2-metil 3-heksuna, di mana cabang terdapat pada C nomor 2, nama cabangnya adalah metil. Kemudian ikatan rangkap tiganya terdapat pada C nomor 3. Jadi karena jumlah atom C-nya 6 pada rantai utama, maka namanya adalah heksuna. Kita lanjut, sumber dan kegunaan alkuna. Alkuna yang mempunyai nilai ekonomis yang penting hanyalah etuna. Nama lainnya adalah asetilena. Dalam industri, asetilena dibuat dari metana melalui pembakaran tak sempurna. Jadi ini reaksi kimianya. CH4 dibakar menghasilkan C2H2. Inilah etunanya atau asetilena menghasilkan air. Dalam jumlah sedikit, asetilena dapat dibuat dari reaksi batu karbit atau kalsium karbida dengan air. Itu reaksinya CaC2 direaksikan dengan air menghasilkan CaOH2 kali dan etuna. Gas karbit ini digunakan untuk gas karbit, penerangan, dan untuk bahan baku senyawa organik lain. Demikianlah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.